Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Siapkah kalian belajar hari ini? Siap. Siapkah kalian mendengarkan? Siapkah kalian bertanya? Bagaimana kelas 4 hari ini? Hebat. Oke, masih semangat ya? Masih. Mantap, Bos, semangat. Kita pasti bisa. Yes, kita pasti bisa. Oke, sebelum kita mau mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Ya, coba berdoa itu sangat penting atau tidak? Penting. Penting itu untuk memupuk diri kita bahwa kita hanya percaya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. dan tidak ada nabi selain percaya kita kepada hanya Nabi Muhammad. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran tema 5, subtema 3 pembelajaran utama, saya akan melihatkan kalian mengenai Pabrik pembuat gambar batu di ini. ASEAN adalah negara Singapura. Nah, sebelum saya menunjukkan gambar, hari ini kompetensi adalah kompetensi bahasa Indonesia, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui. Teks non fiksi menyebutkan perjuangan tokoh pahlawan nasional yang telah kita ketahui, membuat tabel perbandingan perjuangan pahlawan. Yang kedua, mengenai kompetensi IPS, tadi kalian menyebutkan tokoh pahlawan Indonesia pada masa kerajaan Islam. Untuk IPA itu menentukan bentuk bayangan berdasarkan jenis tujuannya ini ya, menyebutkan perjuangan tokoh dan lain-lain. Nah, ini gambar apa? Udin menolong Edo. Edonya berarti terjatuh. Udin itu menolong. Ini adalah bentuk apa? Bentuk pahlawan. Udin adalah seorang pahlawan karena apa? Ya, karena dia menolong. Itu namanya pahlawan. Kita pernah menolong temannya, itu juga pahlawan bagi teman. Jajal tidak ada Udin, apakah Edo ambruk motor itu? Bisa jadi ya, karena tidak ada orang lewat. Jadi ini dikatakan gambar seorang Udin adalah seorang pahlawan. Oke, setelah kalian melihat ini, berarti kalian tahu kan Udin itu seorang pahlawan. Nah, selanjutnya kita masuk pembelajaran mengenai bahasa Indonesia. Nanti kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Dimana nanti kalian belajar bahasa Indonesia itu
mempelajari perjuangan pahlawan yang ada di Indonesia. Nanti mengenai IPS itu mengetahui sikap-sikap pahlawan di Indonesia. Nah, yang terakhir itu IPA nanti mengenai apa? Jenis-jenis bentuk bayangan. Nanti ada bayangan bentuk cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ya, kita belajar itu nanti. Selanjutnya, Ustazah akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok nanti terdiri dari 4 orang atau sampai 5 orang. Nah, untuk kelompok 1, Mbak Sabrina, Mbak Jihan, Mas Rohman, sama Mas Sagi. Nanti sebelah sini. Kelompok 2 diikuti Mbak Agnes, Mbak Wera, siapa tadi? Mas Mahira, Mas Haki. Oh, Mas Rehan, maaf ya. Oke. Yang kelompok 3, Mbak Mercy, Mbak Rana, Haki, sama Rafa. Dan yang terakhir Mbak Dewi, Sandra, Safia, sama Mas Rofik, dan Mas Agis. Oke, bangkunya bisa ditata. Kelompok sini 1, 2, 3, 4. Ya, tasnya. Oke, semuanya sudah membentuk kelompok ya. Alat tulis, buku tulis bisa dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Oke, sudah dikeluarkan semua bukunya ya. Ya, buku tulis, pensil, dikeluarkan. Hukuman nanti tuh. Oke, bukunya sudah dibuka ya. Nah, di sini nanti kalian akan melihat itu ada peta konsep dari pahlawan-pahlawan Indonesia. Saya akan membagikan lembar kerja ya. Ini per kelompok. Ya. Mbak, kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok berapa sana? 4. Dilihat semuanya ya. Di situ ada nama. Nah, namanya diisi nama panggilan kalian. Nama, ya. Ya, pembelajaran 1. Namanya saja ya. Oke, anak-anak, kalian sudah mendapatkan LKPD semua ya? Sudah. Di situ bisa dilihat ada gambar peta pahlawan di Indonesia. Ada siapa saja di sana? Jin, ada siapa lagi? Pangeran Antarsari, ada siapa lagi? Partimura, ada siapa lagi? Sisingamaraja, ada siapa lagi? Dewi Sartika, ada siapa lagi? Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro. Dan yang terakhir Silas Papare. Itu semua pahlawan yang ada di Indonesia. Coba anak-anak, ada
yang mau ditanyakan, ada yang tanya mengenai pahlawan kita yang ada di gambar ini. Oke, Mas Elvi mau tanya apa? Ya. Jumlahnya Jin berjuang di daerah mana? Ya, ada yang tahu Cutnya Jin itu berjuang di daerah mana? Dari Aceh. Melawan siapa anak-anak? Melawan penjajah Belanda. Nah, itu pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal 11. Ya, Mbak Bella? 11 Februari 1919. Ya, tanggal 11 Februari tahun 1899. Apakah kalian sudah lahir? Belum. Nah, itulah mereka rela berkorban demi tanah air. Nah, sekarang silahkan, itu kan di LKPD kalian ada tugas yang di bawah yang dibaca, itu dikerjakan per kelompok mengenai perjuangan pahlawan yang pernah kamu ketahui. Dikerjakan nomor 1. Oke. Nomor 1. Nah, yang diskusikan ke teman kelompokmu perjuangan tokoh pahlawan yang telah dipelajari pada pembelajaran ini. Lihat petanya semua ya. Nah, nanti tugas kalian yang kedua adalah menentukan tokoh yang ingin kalian ketahui lebih lanjut ya. 2 tokoh saja. Nah, nanti saya akan memberikan bacaan teks kepada kalian. Nanti bisa dibaca ke kelompok dan dikerjakan secara kelompok. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 perwakilan. Kelompok 2 perwakilan. Kelompok 3 perwakilan. Kelompok 4. Oke, silakan tentukan 2 tokoh pahlawan yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Bisa ditulis ya, 2 tokoh pahlawan. Ya, 2 tokoh pahlawan ya yang ingin kamu ketahui, lebih lanjut. Setelah menentukan 2 tokoh, silakan diisikan di tabel 2 itu ya. Tokoh 1 apa, tokoh yang kedua apa, gitu ya. Yang nomor 5 kalau tidak salah ya. Dituliskan ya. Tulis ya. Nah, ini yang tokoh 1. Nah. Oke. Nah, ini nanti ditulis. Ini kan 1 lagi. Nanti ditulis tokoh siapa, satunya tokoh. Ya. Nah, ini kan ditulis tokoh ya. Nanti sama semua ini nanti ditulis nama siapa. Sama-sama nyanyikan. Silas, Safari, dan Silas dan oke? Ya, nanti ditulis perjuangannya apa. Ya, oke.
dan kelompok 4, silakan maju ke depan. Ya. Oke, siap ya? Nah, silakan dari kelompok 1. Mohon didengarkan dulu ya. Temannya mau presentasi. Nama-nama panggilan menyatukan seluruh rakyat negeri dalam semangat akan pagi menjadi kepala nasional mana hingga sampai mati. Perjuangan pahlawan melawan kekejaman Belanda mampu Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah. Patimulan berhasil merebut benteng Dulstede di Samarua. Selanjutnya kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan kepada teman-teman kita yang Oke, jadi apa sih perannya pahlawan kita di Indonesia? Membagikan perjuangan Ya, apa? Membangkitkan perjuangan, mensejahterakan rakyat Indonesia dalam penjajahan siapa? Belanda. Jadi sampai tidak merdeka, UDP sampai tetap ditekan oleh Belanda, sampai dipaksa kerja rodi, orang oleh leren, tidak boleh leren, sampai dipaksa untuk kerja rodi, dipaksa untuk kerja untuk Belanda. Dan sampean lek nggak manut ditembak mati. Itu ya. Jadi kita harus apa? Kita harus tetap mengingat jasa pahlawan kita yang telah gugur dalam pertempuran. Jadi lek pas ada hari pahlawan kita sampai tetap mengingat, mendoakan para pahlawan pejuang kita, sampai dene pahlawan kita sampai ora iso urip. Nah, itu oke, bisa kembali duduk Kak. tempatnya masing-masing. Oke, selanjutnya saya ada sebuah video. Ya. Nah, ini video mengenai Patimura, bisa disimak baik-baik. Nah, disimak ya. Inggris menandatangani penyerahan kekuasaan atas daerah Maluku kepada Belanda.
bagian Belanda datang ke Maluku. Loh, kenapa orang-orang Belanda itu datang ke sini lagi? Mau apa mereka? Sudah kadang kita sangat menderita karena kedatangan Inggris. Sekarang Belanda. Hei, kenapa kalian datang lagi di sini? Benar, kalian tidak seharusnya di sini. Jika seperti ini, kita harus melawan. Saya akan memberitahu Raja Patih untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin perang. Ada apa tuanku memanggil saya? Saya mau kamu memimpin pasukan perlawanan terhadap Belanda. Anthony Reto dan Melchior Kesaulia akan membantu. Apa kamu sanggup, Pattimura? Saya sanggup tuanku. Bawa Deptford. Clara, komandan. Kita harus serang Belanda dengan kekuatan tubuh. Apa kelihatan? Pertama kelihatan. Itu tadi apa? Film apa? Animasi apa? Ya, itu tadi mengenai kisahnya perang Pattimura. Nah, dari pembelajaran video ini tadi ada yang ingin menanyakan seputar Pattimura. Oke, Mas Zaki. Apa penyebab terjadinya perang Pattimura? Ya, apa penyebab terjadinya perang Pattimura? Ada yang tahu, teman-teman? Tidak. Nah, terjadinya perang Pattimura ini dikarenakan Belanda itu merampas rempah-rempah asal Indonesia, sehingga Belanda ini dalam merampasnya itu secara kekerasan. Pattimura ini kan pahlawan ya, dia tidak terima sehingga terjadinya perang Pattimura di daerah mana? Di daerah Maluku. Jadi bisa disimpulkan perang Pattimura ini dikarenakan kekerasan Belanda dalam merebut perdagangan rempah. Ada yang lain? Ya, Mbak Bella. Pattimura ini dibantu oleh berbagai kalangan remaja etnis yang ada di Maluku untuk melawan siapa? Belanda. Nah, mungkin ada yang mau menanyakan lagi selain tentang perjuangannya Pattimura. Oke, Mas. Apa saja sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan? Ya, coba ada yang tahu apa saja sih sikap yang dimiliki oleh pahlawan kita? Sikap pahlawannya kita. Pemberani, ada yang lain? Oke. Membantu, ada yang lain? Oke, memperjuangkan tanah air Indonesia, ada yang lain? Nah, ini semua teman tuh jawabannya benar semua. Bahwa pahlawan itu
memiliki sikap berani. Berani dalam hal apa? Berani kehilangan nyawanya demi Indonesia. Ada lagi, cinta tanah air, saking cintanya dia rela mengorbankan diri dia sendiri. Ada lagi, sikap nasionalisme atau sikap cinta bangsa. Ada yang lagi, pantang menyerah. Itu semua sikap yang dimiliki oleh para pahlawan kita. Oke, selanjutnya silakan melanjutkan LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Itu kan ada lanjutannya, yaitu dibaca, didiskusikan setiap kelompok. Ya, didiskusikan setiap kelompok masing-masing. Iya. Nomor 8 teman-teman. Nomor 8 teman-teman. Nomor 8 ya teman-teman. Ya teman-teman. Oke, setiap kelompok sudah selesai mengerjakannya? Sudah, oke. Setiap kelompok itu perwakilan maju satu-satu. Silakan maju ke depan. Ya, tiap kelompok maju ya, maju. A 1, 2, 3. Yang lainnya bisa kita dengarkan dulu ya. Ayo agak ke sini, agak ke sini, say. Agak ke sini. Ya, Mas. Ayo, kenapa ditertawakan? Tidak boleh. Didengarkan ya yang lain, duduknya yang rapi, tegak. Oke, ya Mas. Dari kelompok 1, orang menyerah, sikap nasionalisme dan membela kebenaran. Oke, ini dari kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Bertanggung jawab membela merah. Kelompok 4. Dari kelompok 4, saling menghormati, memberani cinta tanah air. Oke, kita beri tepuk tangan kepada teman-teman. Nah, bisa kembali dari pembelajaran tersebut kita bisa disimpulkan bahwa pahlawan itu memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, memiliki sikap cinta tanah air yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi. Meskipun dia tidak bisa melawan sendiri, tapi dia tetap menerjangkan. Nah, contohnya kayak siapa? Cut Nyak Din itu dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Dibantu oleh dibantu oleh ada yang tahu dibantu oleh siapa? Nah, dibantu oleh Tengku Umar. Tengku Umar ini lebih dulu apa? Kalah, mati duluan. Ya, meninggal duluan sehingga Cut Nyak Din ini seorang wanita yang maju sendiri. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang mengenai apa? Pahlawan itu memiliki sikap yang nasionalisme, cinta tanah air dan bertanggung jawab, pemberani dan lain sebagainya. Nah, coba ada yang tahu cara menghargai jasa pahlawan kita yang ada di Indonesia? Apa?
Mengikuti tata caranya berperilaku seorang pahlawan. Ada lagi mendoakan. Mengikuti upacara bendera. Ada yang lain? Ini benar semua jawaban teman-teman ini sangat luar biasa. Benar semua. Tata tertib sekolah bisa itu kepahlawanan ya. Selain itu, memupuk jasa pahlawan kita. Ketika upacara bendera itu kan kita doa pahlawan kita. Selain itu menjunjung rasa saling menghormati. Selain itu mengikuti upacara hari pahlawan nasional. Nah, ini adalah apa? Monumen-monumen peninggalan para pahlawan Indonesia. Monumen pertama Tugu Alianang. Yang ini, tengah ini. Itu adalah tugu perjuangan tokoh Dayak pada masa penjajahan Belanda. Monumen pahlawan revolusi itu yang ini, yang banyak tempatnya. Mana? Yang negara ini Republik Indonesia. Itu tempatnya naik pada Daerah. Ini yang tengah ini di Dayak. Ini loh yang ini sendiri. ini loh. Ya. Ya, yang di Indonesia di Jakarta. Oh, coba. Jauh. Nah, itu adalah monumen mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia. Nah, jadi ini adalah peninggalan pahlawan-pahlawan Indonesia. Itu ya. Jadi tahu monumen-monumennya. Nah, setelah itu kalian akan saya kasih tahu mobil. Nah, ini ada mobilnya Bung Tomo. Mobilnya Bung Tomo yang mana? Mobilnya Bung Tomo yang sebelah atas, coba lihat. Di sebelah atas itu ada apa aja? Besi. Ya sama pada era mobil yang sekarang. Nah, coba dilihat sama mobil yang mobil Pak Bung Tomo sama mobil yang sekarang itu bedanya di apa? Salah semua. Bedanya ada di kaca spion. Nah, lihat mobil sekarang kaca spionnya ada di mana? Kanan, kiri. Kalau mobilnya Bung Tomo di depan sendiri, tapi di depan di dalam bentuknya saat ini. Ya, kaca spionnya sendiri. Jadi kalau nyala belakang kan susah ya. Mergo kan malah kayak nyembung cilik gitu kan. Lah kalau spion sekarang itu kelihatan dari belakang. Kelihatan sampai Pak motor buri ya nyala koncomu ning buri ya kelihatan. Nah, coba ada yang tahu pentingnya spion itu apa? Apa? Melihat kanan kiri biar tidak nabrak kancane, betul. Apa lagi? Ya. Dua sama lagi coba. Melihat orang yang di belakang ada lagi. Ada lagi? Melihat objek sekeliling kita. Nah, biar apa? Biar mengurangi terjadinya kecelakaan. Nah, coba saya tanya, ini namanya apa? Kaca. Ini namanya kaca. Nah, sama kaca keturun enggak? Keturun.
sampean tetap sama. Kalau cermin cembung itu rodo melengkung. Kalau cermin cembung itu mendalam ke dalam gitu ya. Nanti bisa dicoba pakai kaca. Yang sebelah sini kaca dulu, nanti gantian ya, kacanya hanya satu, nanti gantian. Ini nanti pakai kaca, hasilnya bagaimana? Pegang lo. Kenapa? Nah, yang sini pakai sendok dulu. Sana pakai sendok dulu, nanti gantian kacanya ya. Nah, silakan dikerjakan ya. Yang pakai kaca itu hasilnya seperti apa? Kalau pakai sendok yang dalam seperti apa, dan pakai sendok luar itu seperti dilihat LKPD-nya semua itu di nomor 5. Nah, itu ada cermin rias. Cermin riasnya nanti gantian dulu ya, karena saya hanya bawa satu. Ada sendok, cekungan sendok, ada cembungan sendok. Bentuk bayangannya sampean itu seperti apa? Lek main kaca rias, bayangannya sampean iki ketok piye gitu ya. Ya, nah, cekungan itu yang sini ya, Cak. Halo, yang sebelah sana cekungan itu yang sini. Cembungan itu yang ya ini. Kalau sampai ngonco nek cekungan itu sendok itu hasilnya sampai gambarnya seperti apa? Ya iya, hasil bayangannya seperti apa gambarnya? Ujian tanganku. Jangan.